Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tak terasa kita sampai kembali di hari Rabu, dan seperti biasa kita berjumpa di Pagi Menyapa. Kali ini bersama dengan saya, Pendeta Lintang Anggraini. Saudara, waktu-waktu yang berlalu dengan begitu cepat. Sesungguhnya Allah menyertai kehidupan kita dengan luar biasa. Menyadari atau tidak menyadari, penyertaan Tuhanlah yang memampukan kita ada pada bilangan waktu kita hari ini. Saudara, mari kita hayati kehidupan kita sebagai anugerah dari Allah, supaya kita diperkenankan untuk bisa memberikan segala sesuatunya yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita berdoa, menyiapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran yang dari Tuhan. Kami bersyukur kembali kami mendapatkan hari yang baru. Perjalanan waktu kami yang terkadang tidak kami sadari, yang terkadang pula berlari dengan begitu cepat. Tapi kami meyakini bahwa penyertaan tangan Tuhan terus menyertai kami. Kami boleh ada di bilangan waktu ini, Tuhanlah yang menuntun kami. Waktu yang berharga, biarlah kami mampu untuk menerimanya. Bukan sekedar menerimanya, tetapi kami bisa menikmatinya. Dan bukan sekedar kami menikmatinya, tapi kami bisa memberikan yang terbaik di setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada hidup kami. Kami mohon berkat Tuhan, Pagi Menyapa hari ini untuk kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan, supaya kehidupan kami sungguh berkenan di hadapan Engkau. Bersabdalah ya Allah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan membuka surat Paulus kepada jemaatnya di Efesus. Pada Efesus yang kelima, pasal 5, ayat 15 dan 16. Efesus 5, ayat 15 dan 16. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara yang berbahagia adalah setiap kita yang tahu apa yang Tuhan firmankan, dan kita melakukannya di dalam hidup. Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau mendengar kata pelayanan, penata layanan, apa yang muncul dalam benak pikiran Bapak Ibu? Penata layanan. Ya, majelis bidang penata layanan. Atau mungkin ada yang kemudian mengingat, oh, penata layanan itu majelis yang mengurusi harta benda gereja, inventaris gereja. Persembahan yang masuk itu ditata oleh bidang penata layanan. Ya, tidak salah. Penata layanan itu bagaimana mengelola, menata layani segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu, penata layanan sesungguhnya bukan hanya diberikan kepada mereka yang notabene-nya adalah majelis-majelis bidang penata layanan yang mengurusi soal harta benda gereja, yang mengurusi tentang persembahan. Penata layanan adalah panggilan semua orang percaya, murid-murid Kristus. Mereka adalah orang-orang yang menata layani, yang mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup mereka.
Kita masih ingat kisah dari Injil Yesus Kristus dalam kesaksian Matius tentang talenta. Seorang yang mengalami transformasi itu akan menjadi penata layan yang baik. Dan di dalam kisah itu dikisahkan bagaimana orang-orang yang dipercaya oleh tuannya itu diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta untuk mereka bisa mengelola dengan baik. Yang 2 menghasilkan 2, yang 5 menghasilkan 5, karena mereka sudah mengelola dengan baik, karena mereka sudah menata layani dengan baik, engkau hambaku yang setia, mari turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa yang pernah kita pelajari, yang kita hayati dalam perumpamaan talenta, itu mengingatkan kepada kita Tuhan yang memberikan talenta itu adalah gambaran Allah, yang memberikan segala sesuatunya bagi kehidupan kita. Dan hamba yang dipercayakan untuk mengelola talenta itu adalah saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Ketika mereka menghasilkan, sekali lagi mereka mendapatkan pujian dan mereka layak untuk menerima kebahagiaan bersama dengan tuannya. Sebaliknya, sebagai konsekuensi, mereka yang tidak bisa menata layani, mereka yang tidak bisa mengelola dengan baik, ia mendapatkan hukuman yang sangat berat. Nah, Ibu, Bapak, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pagi hari ini kita bicara tentang penata layanan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita, dan bagaimana kita mengelola dengan baik. Semua yang kita sedang kerjakan saat ini, yang dipercayakan Allah kepada kita, itu sesungguhnya Allah menghendaki nantinya kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya dengan baik. Saya sudah diberi, saya mengerjakan dengan sebaik-baiknya, nanti kita bisa memberikan pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita kerjakan kepada Allah. Orang Kristen adalah penata layanan Allah. Sekali lagi, kita semua adalah penata layanan Allah. Apa yang Dia sedang kerjakan, apa yang sedang kita lakukan, itu adalah apa yang sedang dipercayakan Allah dalam kehidupan kita. Dan saudara, jika kita mengerti ini, kita memahami ini, maka kita akan menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab. Kita akan menjadi orang Kristen, orang-orang percaya yang bijaksana. Dan sebagai seorang penata layanan yang baik, kita dituntut untuk bisa menjaga dan mengembangkan apa yang dipercayakannya bagi kita. Dan kelak Allah akan bertanya, menanyakan, dan akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Nah, saudara, ada banyak yang harus kita kelola di dalam kehidupan kita yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang sepele, tetapi sesungguhnya itu adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu bagaimana kita mengelola, menata layani waktu. Waktu berjalan dengan begitu cepat, menyadari atau tidak menyadarinya. Bahwa ternyata kita sudah sampai lagi di hari Rabu. Sepertinya baru kemarin kita ketemu di pagi menyapa, tapi sekarang kita sudah bertemu lagi. Waktu berjalan dengan begitu cepat tanpa kita sadari mungkin. Nah, saudara, bagaimana Allah memberikan kepercayaan kepada kita, waktu kepada kita, kesempatan kepada kita untuk kita bisa memanajemen segala sesuatunya dengan baik. Di salah satu yang disampaikan di buku The 7 Habits of Highly Effective People, itu berbicara tentang bagaimana
karakter-karakter seseorang itu dibentuk. Karakter tidak terjadi ketika orang lahir dan dia sudah mendapatkan karakter tertentu dalam kehidupan seseorang itu. Tetapi itu dibentuk. Karakter itu adalah gabungan dari kebiasaan-kebiasaan kita. Nah, kalau kita punya kebiasaan yang tidak baik, kita tidak bisa menggunakan waktu kita dengan baik. Kita misalnya menjadi orang yang nyepeleknya dengan waktu, nanti, begitu. Kita seringkali terlambat untuk mengerjakan sesuatu yang dipercayakan kepada kita. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu akan tergabung di dalam kehidupan kita yang nantinya akan menjadi karakter kita. Oh, memang sudah dari sana kita tidak pernah dilatih untuk kita menggunakan waktu dengan baik, segala sesuatu dikerjakan dengan mendadak, kita punya kesempatan yang luang tetapi kita tidak bisa memanfaatkan itu. Karakter kita tidak akan terbentuk dengan baik. Nah, seorang penata layan waktu, mestinya kita akan bisa menggunakan waktu itu dengan baik, kesempatan itu dengan baik. Bahwa hidup ini adalah anugerah, bahwa kesempatan itu tidak datang kedua kalinya. Inilah waktu dan kesempatan yang mungkin kita bisa mengatakan ini yang terakhir dan besok saya tidak bisa mengulanginya lagi. Maka kita akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Hari ini ketika diberi kesempatan, ya saya akan melakukannya dengan baik. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Pesannya dalam lirik lagu ini. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Itulah yang semestinya terjadi dalam kehidupan kita. Apa yang disampaikan Paulus kepada jemaatnya di Efesus, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Terkadang kita tidak menyadari. Pokoknya ketika saya diberi hari ini, ya saya akan menghidupi, saya akan menikmati hari ini dengan apa yang saya mau, dengan apa yang saya inginkan. Tanpa kemudian kita berpikir bagaimana saya bisa menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya untuk menjadi berkat. Sesuatu yang bermanfaat bagi diri saya, bukan hanya diri saya tetapi sesuatu yang bermanfaat juga bagi orang lain. Dan lebih dari itu apa yang saya kerjakan di dalam waktu ini, kesempatan ini bagaimana saya bisa memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Supaya kita tidak kehilangan banyak anugerah yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Supaya kita tidak mengatakan sudah terlambat. Waktu sudah berlalu dan kita tidak bisa mengulanginya lagi. Saya tidak bisa mengulangi lagi. Betapa saya menyesal. Kenapa? Kita lalu flashback lagi, kenapa saya tidak bisa memberikannya dengan baik? Anak-anak ketika diberi kesempatan waktu oleh Tuhan untuk bisa sekarang belajar, belajarlah dengan baik. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan, inilah anugerah yang diberikan Tuhan. Untuk saya bisa meraih apa yang menjadi cita-cita, untuk saya bisa membangun masa depan saya. Belajarlah ketika engkau diberikan waktu yang baik. Ketika kita bekerja, bekerjalah yang baik selagi kita punya waktu dan kesempatan. Hari-hari kita ini jahat. Dan kalau kita tidak menyadari, oh sudah sampai waktunya ini ya. Tapi kita belum mengerjakan apa-apa. Apapun yang menjadi pekerjaan kita, Tuhan sudah sediakan itu. Lakukan yang terbaik. Terbaik untuk Tuhan. Ketika kita diberi kesempatan untuk kita bisa melayani banyak hal dalam kehidupan kita.
Mungkin di dalam pelayanan gereja, menjadi aktivis gereja, bolehlah menjadi majelis, bolehlah menjadi komisi, bolehlah menjadi bagian-bagian lain yang kadang-kadang memang tidak terekspos, tetapi kita memiliki kesempatan untuk kita bisa melayani Allah. Pergunakan waktu itu, manfaatkanlah waktu itu, selagi itu diberikan kepada kita, supaya selesai kelak, hidup ini sudah jadi berkat. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, penata layanan itu adalah tugas saya, Bapak Ibu Saudara, dan orang-orang percaya. Mari mengelola dengan baik. Mari menata layani dengan baik. Supaya apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kelak nantinya kita mampu mempertanggungjawabkan dengan baik. Menata layani, mengelola waktu, supaya kita tidak kehilangan kesempatan. Tapi setiap detik kesempatan yang dipercayakan Tuhan, kita mampu memberikan yang terbaik. Selamat mengelola waktu. Selamat menjadi penata layan yang baik. Apa yang Tuhan sudah percayakan, kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat pagi dan Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Ada banyak waktu yang sesungguhnya Tuhan berikan kepada kami. Tapi ketika kami mengatakan tidak ada waktu karena kami tidak bisa mengelola dengan baik. Terima kasih kami diingatkan kembali sebagai orang percaya, sebagai para penata layan. Dan kali ini kami belajar untuk menata layani, mengelola waktu kami dengan baik. Ampuni kami Tuhan, jika kami belum bisa mengerjakan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik. Tapi hari ini kami mengucap syukur, kami diingatkan untuk kami bisa mengelolanya dengan lebih baik lagi. Waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan ke depan, kami akan melangkahkan kaki kami, menggunakan setiap waktu kami dengan baik. Kami percaya Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kami percayakan kehidupan kami hari ini, waktu-waktu kami selanjutnya yang adalah anugerah Tuhan, tetap di dalam penyertaan tangan-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah di dalam persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua. Amin.